Selamat malam, welcome back to the show. I'm your host, Kianus Mawinata. Tamu saya kali ini adalah seseorang yang very brilliant, a very brilliant actress. You know her dari karya-karyanya seperti Heart, 99 Nama Cinta, Love is Cinta, dan lagunya melegenda seperti My Heart. Di awal tahun 2021 sendiri, 2 film terbarunya telah rilis di Netflix, yaitu Jun dan Kopi serta Layla Wajnun. Please welcome the very talented actress, all the way from Sydney, Acha Septriasa. Halo Kak Acha, selamat datang di Kianus Mawinata Talks. Apa kabar? Baik, Kiano. Apa kabar? Baik juga, sehat. Ini you are very busy person nih, orang yang sibuk sekali. Jadi makasih banyak kalau udah mau mampir di Kianus Mawinata Talks pada hari ini. Sama-sama, aku juga senang. Thank you for having me. Udah reach out Kiano langsung gitu ya. Dan kesempatan yang menarik sekali karena bisa ngobrol sama sesama alumni SMP 73. Iya. Sekarang di sana jam berapa di Sydney? Sekarang di sini karena di sini itu lebih dulu 4 jam, jadi di sini jam 7 malam. 7 malam. Masih lebih agak mendingan ya, karena Kiano minggu lalu juga sempat interview Pak Dubes Tantowi Yahya di Wellington. Di sana malah bedanya 6 jam. Jadi lebih jauh lagi, lebih susah lagi mau ngontaknya. Di sini mengontak, di sana udah istirahat. Mereka yang kontak di sini masih subuh, jadi suka kendala di situ. By the way, udah berapa tahun sekarang nih tinggal di Australia? Sudah masuk ke tahun kelima jadinya. Wow, lama banget. Nah, ini gak sih homesick atau apa? Kan sekarang kalau lama-lama di luar suka ngerasa kangen nih makan Indomie, kangen nih pergi ke market, atau kangen nih ketemu sama teman-teman. Pernah gak sih ada perasaan-perasaan homesick gitu? Di sini sih udah banyak toko Asia ya yang menjual seluruh jenis bumbu Indonesia. Terus aku juga di sini memang aku kan makanan pokoknya sama kayak orang Indonesia. Aku nggak yang kayak makan yang pasta terus gitu. Aku makannya nasi juga. Yeah. Dan memang anakku juga Brijia sukanya karena aku masak masakan Indonesia, dia juga jadi suka makanan Indonesia. Jadi ya alhamdulillah toko Asia langganan kita ada yang di dekat rumah, ada yang jauh dari rumah tapi lebih lengkap. Jadi aku sering masak Indonesia, nggak terlalu kangen lah. Kalau sekedar Indomie aja ada. Iya, jadi kan biarpun udah pindah tinggal di Sydney, jangan sampai lupa sama asalnya dari mana. Jangan sampai lupa bahwa anaknya Kak Acha, Bri, juga seorang Indonesian. By the way ya, kan kebanyakan mungkin teman-teman tahu Kak Acha itu dari film-filmnya yang sangat terkenal sekali ya. Tapi juga banyak yang kurang tahu sebagian bahwa Kak Acha juga sempat menjadi model dan juga sempat eksis menjadi penyanyi hingga sekarang juga. Waktu itu awal mulanya gimana sih? Katanya pas SMP pernah jadi ikutan majalah gadis ya waktu itu ya? Dari mana nih awalnya? Iya, bener sekali. Aku tuh waktu SMP aktif sekali. Aku kalau mulai dari sekolah, aku tuh selalu ikut kejuaraan lomba puisi, lomba bahasa ya. Jadi dulu awalnya aku dicalonin sama guru bahasa Indonesia aku untuk ikut kejuaraan lomba puisi. Dan dari situ aku mulai berprestasi ya, mulai merasa pede bahwa ternyata selain sekolah aku punya keahlian yang lain nih, gitu. Selain baca puisi, aku juga dulu nyanyi. Aku les musik di Farabi, di Dharma Wangsa. Dulu yang anterin mama aku sendiri gitu. Jadi begitulah orang tua aku berkorban buat aku. Bahkan kadang-kadang mereka anterin les, mereka bayar, tapi kitanya nggak serius-serius amat gitu. Akhirnya nyesel sendiri gitu. Tapi aku dari dulu benar-benar disupport sama orang tua, disupport sama guru yang mereka melihat bakat aku gitu. Dan dulu ada kesempatan gadis sampul karena dulu mama kalau nggak salah sempat masukin aku jadi model cilik di majalah Ayah Bunda. Oke. Nah dulu itu umur 3-4 tahun aku tuh ikut Ayah Bunda sebagai model gitu ya, sebagai model anak-anak gitu. Akhirnya dipanggil buat casting iklan. Oh ya. Nah akhirnya aku mulai casting iklan dari umur 4 tahun dan akhirnya diterima. Waktu itu aku udah lulus gitu di depan kamera. Makanya pas tahun 2004 karena majalah gadis itu satu kantor sama Febina dan Ayah Bunda, akhirnya aku diajak tuh. Abis gadis sampul tuh aku pikir yaudah ngerasain dunia model gitu kan. Tapi aku tuh orangnya nggak puas. Terus aku diajakin jadi pengisi narator di Global TV karena memang dari dulu tuh aku seneng aja bersuara-suara gitu loh. Jadi kayak aku seneng berhayal, bacain cerita, ngisi-ngisi suara. Akhirnya kebiasaan aku ngisi-ngisi suara yang tadinya buat aku nikmatin aku sendiri, ada orang yang pengen denger suara aku untuk masukin ke TV untuk jadi narator.
Oke. Nah, waktu itu di Global TV. Terus aku di acara Girl Things namanya. Akhirnya dari situ aku pokoknya jalanin aja semua hal yang aku bisa, yang aku dititipin gitu ya untuk jalanin itu. Terus aku dipercaya. Sampai akhirnya next-nya itu aku main film, diajak main film. Ada cover majalah Hai dulu, aku terpilih menjadi cewek Hai. Aku ditunjuk, terus ada sutradara yang tertarik dengan muka aku karena cocok sama perannya. Terus ada juga sutradara lain, si film Harp itu juga yang suka aku dari cover itu. Jadi cover itu memberikan impact banyak hal gitu ke dalam karir aku. Walaupun dulu tuh aku ngerasanya, aduh, cover majalah itu tuh terlalu kalau cewek Hai gitu ya, dulu kita kan dipakein kayak celana pendek, dipakein didandanin kayak tomboy yang backgroundnya tuh dulu kalau foto tuh ala-ala di bengkel motor gitu. Jadi kayak itu sesuatu hal yang baru buat aku. Terus kakak kelas aku waktu itu tuh kayak pokoknya sempat diomongin gitu lah foto aku itu. Jadi aku sebel sebenarnya sama foto itu. Ternyata foto itu yang membawa berkah buat aku gitu. Ketika aku datang casting ke sana, foto dari majalah itu dipotong, terus ditaruh di dinding gitu. Terus aku pikir, oh ini kamu lihat dari sini, saya tahu konteks saya dari majalah ini, dari cover majalah ini. Tapi ya itulah yang namanya udah jalannya. Dan aku mengakomodir diri aku dengan secara penuh untuk berkomitmen, berusaha profesional, walaupun usia dulu masih 14 tahun, 15 tahun, tapi aku berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan nggak pernah berhenti belajar dan menghargai kesempatan dan momen yang ada supaya aku tuh bisa menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya gitu. And the rest is history ya. Iya. Yeah. Dan Kak Aca emang bersyukur sekali sih orang tuanya nge-support, karena kan zaman sekarang juga kadang suka ada orang tua yang bilang kalau kamu bukan dokter, bukan anak mama. Juga ada yang bilang pokoknya harus ikutan ini, tapi very lucky sekali Kak Aca ini didukung dan selalu orang tuanya ikut turun tangan dalam semua kehidupan Kak Aca pada saat masih kecil dulu. Tapi beneran loh, sumpah tahu Kak Aca ini salah satu artis yang mereka interview yang paling humble dan paling down to earth sekali. Masa sih? Benar, karena dari selama hampir setahun ini masih banyak sekali macam-macam. Dari cara ngejawab message-nya aja kayak bener-bener bener-bener having a conversation kalau sama Kak Aca itu, biarpun melalui email, melalui DM. Iya, jadi gini tuh, Kiano, aku tuh ngerasanya aku tuh suka ya kayak di approach sama teman-teman aku yang baru gitu, atau apalagi yang masih muda gitu kayak Kiano. Ya, aku rasain gitu jadi Kiano juga gitu pada saat yang aku juga masih belajar dan merintis gitu. Aku juga pengen suara aku didengar, aku juga pengen ada kesempatan ngobrol, ada kesempatan buat kenal, jadi aku ngerasanya ya aku dapat bantuan banyak sih. Dan kalau misalnya untuk email tuh aku balasnya kayak bener-bener pakai conversation, hai Kianu, apa kabar, ini begini aku suka update gitu. I like to always do an updates and follow up. Dan itu aku do it very professionally, even sama teman, sama siapa. Kalau emang soal janji gitu, aku bener-bener organize. Iya, by the way, kayaknya juga ada cuplikan nih ya. Ada temennya Kak Aca, dia mau sharing mengenai Kak Aca pada saat dulu masih SMP. Sebentar, ada cuplikannya. Okay. Sebentar ya. Kita lihat yuk. Oh, Tasya. Hai, saya Tasya, sobatnya Aca. Sama 12 tahun temenan. Aca tuh orangnya baik banget. Sama temen sih banget. Kayak gitu orangnya tuh care banget. Kayak gitu dia kalau pengen sesuatu pasti dilakuin bener-bener. Jadi hasilnya tuh kayak kemana Aca kan udah jadi sesuatu. Orangnya tekun dan ulet banget. Wow, jadi emang dari temen pun ada pengakuan nih bahwa katanya Kak Aca itu orangnya itu mah sahabat aku sendiri, sahabat yang udah lama banget dari aku SMP. Mungkin kenal aku dari aku umur 13 tahun ya jadinya. Jadi kayak udah 17 tahun friendship-nya. Tapi kita kan jauh beda negara. Jadi pastinya kan sebagai temen udah mulai inilah ya. Kontakannya cuma dari WhatsApp doang. Terus kalau ulang tahun aku sih selalu ingat jam 12 malam pasti aku kirim message, aku telepon. Jadi ya Tasya tuh ngelihat aku dari ya Aca yang dulu ya belum kayak sekarang ya.
Aku jadi sedih deh, aku kangen banget soalnya sama dia. Oh my god. Tapi kan memang benar ya, katanya kan juga dibilang orangnya ulet sekali sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Tapi kok Kiana dengar juga nih ada orang ya dari rizafirly.com, dari Riza, dia cerita dia punya website di blognya dia. Katanya Acha itu dari kecil pas SD suka nyontek-menyontek dan suka ngebut pagi-pagi sebelum sekolah. Itu bener nggak? Coba ada klarifikasinya, apakah benar atau fakta atau ini cuma hoax-hoax saja? Waduh, ini belum pernah sih Katanya? ada yang riset sejauh ini. Tapi aku dulu tuh emang orangnya belajar tuh nomor 2. Belajar nomor 2. Jangan dicontoh ya. Dulu itu Riza kan sekelas sama aku. Nah mungkin dia hafal kali gimana caranya aku kayak lirik-lirik kanan kiri kalau udah mulai nggak tahu gitu. Tapi nggak semua pelajaran aku nyontek ya. Aku juga suka pelajaran-pelajaran yang aku pede gitu. Apa Aku yang juga paling disukain? Kalau dulu. Bahasa Indonesia dan sejarah, aneh banget ya. Cocok dong sama film kemarin apa Laila Majnun, kan jadi guru bahasa kan ya? Iya. Okay, aku ya. tuh suka banget pelajaran bahasa Indonesia. Either bahasa Indonesia atau kayak foreign languages like French, Oke. Baru tahu. Germany, apa ya? Ya itu sih. Termasuk salah satu yang aku selalu dapat nilainya 9, 8 gitu. Bahasa Indonesia juga. Jadi bisa dibilang aku tuh nggak suka mata kuliah atau mata pelajaran eksak, tapi aku suka mata pelajaran yang hafalin. Ya aku tuh makanya akhirnya cocok gitu jadi pemain film karena tukang mengikuti cerita gitu. Oke. Tapi kan juga dengar-dengar nih ya, ada satu lagi. Katanya dulu pas masih SMP, Kak Acha ini pengen menjadi desainer hotel. Kok malah jadi seorang selebriti sekarang nih? Bener nggak sih tuh? Penasaran deh nih ceritanya. Karena kan juga ada pertanyaan dari followers Kak Acha kemarin, katanya kalau misalkan bisa bertukar pekerjaan, profesi, apa yang pengen Kak Acha jadi? Enggak, aku sih sebenarnya lupa kali ya kalau aku pernah bilang aku pengen jadi desainer. Aku lupa mungkin ya. Nanti kan pas lihat fotonya deh. Berubah-berubah. Oke. Dulu mungkin abisin aku berubah-berubah. Tapi kalau sejauh pikiran aku tuh aku pengen jadi guru. Okay. Aku pengen jadi penyanyi. Aku pernah bilang aku pengen jadi pemain film, malah aku nggak pernah mikir gitu. Aku pengen jadi pemain film. Kalau untuk seandainya nggak jadi selebriti atau aktor, aku sekarang mungkin sedang bekerja di PR agency, jadi PR practitioner gitu. Atau aku buka bisnis manicure pedicure. Nggak tahu, itu yang kepikiran. Iya, tapi kan menjadi profesinya Kak Acha ini kan profesi yang sebenarnya agak sulit juga ya, karena kan seringkali diganti-ganti, baru beberapa tahun udah ada lagi yang baru. Untuk Kak Acha, apa sih keputusan paling sulit yang pernah Kak Acha buat selama menjadi seorang actress, menjadi penyanyi, jadi model dan lain-lain? Keputusan paling sulit itu pada saat aku harus kuliah ya. Maksudnya dulu tuh kan aku kan selesai sekolah SMA di 82. Dulu aku tahun 2007 harusnya aku masuk kuliah. Tapi papa aku mendukung karir aku. Dan aku kalau bisa dibilang rapot aku dari SD ke SMA paling bagus tuh pas masa SMA gitu. Karena memang mungkin dibebanin sama pekerjaan. Nah, dulu tuh aku mikir, aduh pelajaran apa yang gampang-gampang ya supaya gue tuh nggak terbebani dengan gue kuliah gitu dan tetap bisa eksis di dunia entertainment gitu. Dan dulu aku tuh lulus sekolah itu malah tawaran lagi banyak banget karena ibaratnya lagi jadi rising star lah, usia masih 18-17 tahun gitu. Ya udah aku akhirnya milih sekolah di Malaysia yang dekat dari rumah. Waktu itu padahal aku dapat beasiswa ke San Francisco untuk kuliah di jurusan performing arts gitu. Tapi aku dengan bodohnya aku nggak ngambil karena aku terlalu ambisi sama karir aku yang di Jakarta gitu. Akhirnya benar-benar harus selesai walaupun ada break ya, ada cuti gitu di masa kuliah. Jadi aku
setahun pertama kuliah cuti dong 1 tahun, jadi baru ngerasain 1 tahun nih, terus aku cuti 1 tahun juga lamanya. Dan padahal masih baru. Aku marah sekali. Setelah aku buat 3 film dan 1 album dulu dalam setahun, tahun 2009, 2010 aku lanjut kuliah lagi, 2010, 2011 Desember akhirnya aku selesai kuliahnya, dapat awards, presidential awards gitu. But thankfully biarpun ada banyak tantangan kayak gitu, Kak Acha made it through, find your way, berhasil menjadi seperti sekarang ini dan menjadi seorang ibu dari Bri. Bagaimana nih dulu nih? Adakah perubahan-perubahan karir Kak Acha semenjak menikah dan punya anak? Ada mungkin jadi ada kesulitan atau malah membawa kebahagiaan tertentu, membawa suatu kayak dulunya ada perasaan yang kosong, sekarang malah jadi ada sesuatu yang bikin happy lah. Bagaimana nih sekarang semenjak ada anak? Iya, kalau sekarang tuh aku justru malah ngerasa lebih balance ya, karena dulu itu aku terlalu ngejar, memang aku terlalu kayak aku tuh kalau udah bekerja sangat fokus, kayak nggak ada dunia lain selain dunia pekerjaan aku. Kadang-kadang juga to just having dinner with my family it's very difficult gitu. Ya, ini menurut aku malah justru gara-gara aku punya domisili yang berbeda, sekarang nggak tinggal di Jakarta lagi, aku jadinya nggak, ya itu ada waktunya sama family, ada waktunya sama, mungkin ini yang terbaik. Dan aku lebih bersyukur sih aku punya 2 dunia ini. Ketika aku di sini aku punya keluarga yang harus diurus, ketika di Jakarta aku kerja dengan fokus gitu. Dan walaupun tadi kan Kasya cerita ya menjadi ibu kan menjadi sesuatu yang lebih balancing kehidupannya. Tapi wow, tahun 2021 kita baru mulai tahun baru, udah ada 2 film ya yang tayang di Netflix, ada Jin dan Kopi sama Laila Majnun ya. Iya. Jadi memang film itu di syutingnya itu kira-kira tahun 2019 bulan Oktober, November, Desember gitu. Jadi Jin dan Kopi itu kalau nggak salah September, Oktober aku syuting film Surga di Bawah Langit tahun 2019 dan itu belum tayang. Jadi aku masih ada tabungan film buat tahun ini. Ya maksudnya aku gitu, kalau udah kerja tuh aku bisa yang sekali ngambil 4 film. Dan itu 4 film aku beruntung karena Bri itu dari kecil dia pengertian banget ya, udah bisa aku tinggal, dan aku tinggalnya bukan ke suster lagi, emang udah ke neneknya karena neneknya juga kangen kan sama Bri, jadi disupport sama mamaku lagi untuk ngurus Bri. Aku make sure banget Bri nggak hilang kasih sayang dari aku, malah ketemu neneknya, bisa bonding sama neneknya, tapi pekerjaan aku jalan. Ya. Waktu itu kan juga suka banget filmnya Jun dan Kopi, aku tuh kan bulan akhir Januari kan langsung nonton gitu pas tayang, malam itu juga kan langsung nonton. Dan di stereotipin kan ceritanya orang Indonesia itu suka jijik sama anjing, ya kan? Sebagian besar sih, nggak semua. Kalau Kasya sendiri gimana sih, penasaran deh. Jangan takut nggak sih sama anjing, dan seru nggak sih dulu syuting main film sama anjing? Kalau aku takut sih, yang takut banget sih enggak. Tapi aku tuh dulu punya trauma karena aku kelas 1 SD dulu, pas lagi SD aku deket rumah nenek aku di Tebet juga. Itu aku pulang kelas 1 SD sendiri, jalan sendiri ke rumah nenek aku gitu. Dan itu hari pertama aku pulang sekolah. Terus aku jalan kaki, lagi ngafalin jalan, lagi kayak, oh ini jalanan pulang ke rumah nenek sendirian. Ada pagar rumah yang kebuka pintunya, anjingnya herder gitu. Terus dia keluar, dia mungkin merasakan kalau aku takut. Akhirnya aku dikejar sama anjing itu. Sebenarnya kayak anjing itu narik rok aku sampai aku harus naik ke tiang listrik. Dan itu bener-bener pengalaman yang lucu, tapi aku inget banget. Jadi tuh aku selalu punya memori yang sampai sekarang tuh aku masih inget jelas banget gitu. Walaupun dulu sih aku kelas 3 SD sempet melihara anjing sih, dan itu di luar rumah aku gitu. Terus gak berapa lama aku kayaknya kurang ini ya, kurang bisa ngerawatnya, terus anjing itu meninggal gitu. Tapi ya udah, pokoknya dari kelas 3 SD itu aku ngerawat anjing, dan aku pernah lah ada experience memelihara anjing gitu. Tapi untuk film ini, karena ini film tentang anjing dan ini anjingnya benar-benar dimasukin menjadi bagian dalam keluarga, tuh aku benar-benar banyak belajar sih. Apalagi anjingnya secerdas Jun gitu kan, memang benar-benar binatang film yang di-train gitu. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa banget sih, bisa
bisa berakting dengan binatang film yang mereka direscue dari US, terus dibawa pulang ke Jakarta, dilatih selama 3-4 bulan, terus bisa jadi splinter itu. Mereka hafalin scene by scene. Jadi aku tuh baru pertama kali reading di set yang udah dibikin kayak set yang nanti aslinya kita syuting, dan anjing itu ikutin set, hafalan setnya itu. Jadi aku memainkan hafalan aku dan emosinya, anjingnya ikutin aku dengan kapasitas dia menghafal scene-nya gitu. Itu menarik banget. Jadi ngomongin Jun dan Kopi, Molly lagi lewat. Hai Molly. Ini Kak Aca namanya. Dia juga rescue. Lucu banget. Aduh, kangen deh. Aku juga dulu punya kucing juga pas ya di Tebet sih, di rumahku gitu. Ada kucing 3, terus anaknya 5. Jadi kucing aku banyak banget, cuma akhirnya dikasih ke orang, anak-anaknya kecil-kecil kan. Terus harus kalau udah banyak kasihan sama aku. Dia ini. Kalau sekali lahir bisa 3 bisa 4 kucing yang lahir. Bukan 1 kalau kucing. Iya. By the way ya, tadi kan pas Kian ngomongin pergi dianya. Kalau ngomongin Kopi, sebenarnya kan juga agak bingung ya. Karena waktu itu ingat Kianu kan ikut main film nih sama Kak Aca. Tapi kok di-cut ya film bagian Kianunya ya? Bentar nih, ada cuplikannya. Yang mana? Iya, beneran. Namanya siapa deh? Tersesat ya? Kok malah nangis? Nih, minum deh. Kalau lagi di hutan harus banyak minum supaya nggak dehidrasi. Aduh, udah mulai malam nih. Sini dek, deketan nih. Come here, bikin api unggun. Ngerti nggak dek gimana caranya nih? Kok nggak bisa-bisa ya? Itu sebenarnya cameo doang sih, bukan acting. Tapi kok kesel ya anaknya Kaca di film itu ngacangin Keanu mulu, ngomong didiemin nggak ada yang bales. Gak nyangka juga sih Keanu tuh dulu. Keanu pas syuting itu nunggunya di sebelah mana nih? Ini syutingnya di kamera ini sama siapa nih? Iya, aku tuh di balik pohon sih, di hutan situ kan, ini kan tempatnya Kaca nih, ada villa. Keanu di sebelah sana, mungkin nggak lihat kali ya. Aduh, golden scene tuh barusan kayaknya tuh. Kalah sih scene aku yang di depan polisi. Oke. Tadi malam kan juga habis nonton film Laila Majnun sama Papa. Filmnya kan juga suka, karena kan Keanu kalau nonton film itu, terutama film Indonesia, bener-bener merhatiin bukan hanya ceritanya, tapi angle-nya, cara ngambilnya, scenery-nya itu bener-bener bagus banget kayak film-film luar negeri. Ya. Dan ceritanya itu kan mengenai dosen tamu yang pergi ke Azerbaijan ya. Jadi sekarang Keanu mau ngetes nih Kak Aca. Keanu akan cari tahu apakah Kak Aca adalah seseorang Azerbaijan yang sesungguhnya. Udah siap? Aku bener-bener gak tahu, lupa. Ini Keanu nggak tahu, Keanu ngomongnya benar atau salah, karena Keanu juga baru baca tadi. Adin Nadir. Adin Nadir. Artinya apa itu? Adin Nazir. Nih, buka Google Translate nih. Halo, selamat malam. Mau coba lagi? One last guess? Selamat malam. Tanggung banget, padahal tuh gampang loh ya. Itu artinya siapa namamu. Oh, oke. Itu aja aku nggak tahu loh. Yang kedua, Keanu coba yang sedikit lebih mudah ya. Terima kasih. Ini berapa kali nyebut, pasti ingat lah. Terima kasih. Apa? Sorry? Iya, chops and go. Good. Nah. Itu doang yang bisa. Yang ketiga, ini agak sulit ya. Jadi kalau nggak salah nggak apa-apa. Adem Laila, itu kan nama saya Laila ya. Ingat sekarang Adem itu nama. Aku hafalan orangnya. Iya. Iya. Kalau misalkan ini, saya Aca, artis asal Indonesia. Oh, Adem Aca Sajdrasade. Nggak tahu lagi. Oke. Kalau misalkan aktris, bahasa Azerbaijannya adalah aktrisa. Jadi aktrisa yang Indonesia Yaden. Indonesia Yaden tuh asalnya aktris saya. Jadi dari habis nama kayak gitu. Udah juga jadi bingung deh Keanu mau ngetes malah Keanu yang bingung.
Iya, bukan maksudnya akunya yang ini apa hafalan banget orangnya. Yang Aku nggak sesungguhnya nggak ini. Aku cepet hafal cepet lupa. Jadi aku cepet lupa. dari yang penting kita kan have a little fun jadinya. Yang penting, iya. Kita juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari followersnya Kak Aca. Waktu itu kan juga sempat ada yang nanya. Kita mulai ya dari pertama ya. Karena ngumpulin ada 4. Karena pilih 4 dari sekian. Susah banget pertanyaannya, bagus-bagus semua. Oke. Yang pertama dari Ikma. A-nya itu triple _ paling suka meranin karakter apa? Oke. Aku paling suka meranin karakter from zero to hero. Yang menurut aku itu fluktuasi emosi karakternya tuh pasti luar biasa banget. Oh, ini lagi berhayal ya. Cuma kalau aku suruh merankan peri atau penyihir yang jahat gitu, atau apa itu, aku bakalan suka banget. Atau petinju atau apapun itu. Okay. Yang kedua dari Ninuk _ Ratnaningsih. Apa rahasia Mbak Aca awet muda terus? Mau berbagi nggak nih? Untuk para ibu-ibu lainnya, ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang sudah tua, pengen tahu nih apa rahasianya nih. Sebenarnya aku bingung kalau misalnya orang bilang kayak gitu, karena aku ngerasa aku tetap tua sih. Tapi Kak Aca muka-mukanya masih bisa loh. Tetap juga pakai anti aging gitu ya. Apa ya? Nggak tahu ya, aku nggak tahu karena mungkin apa ya? Mungkin aku tuh orangnya selalu pengen merefresh diri aku gitu ya. Entah itu dari segi penampilan, entah itu dari segi pengetahuan. Dari situ karena feeling kita yang positif itu, dan juga kita selalu ingin belajar, pengen selalu mengisi diri, lebih fulfill. Menurut aku karena gini loh, menurut aku fisik tuh kadang-kadang orang tuh suka terlalu melebih-lebihkan, terlalu fokus di fisik terus gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di sampingnya fisik itu ada berbagai macam hal yang sebenarnya bisa diimprove, yang membuat kita selalu jadi lebih baru, orang yang lebih baru. Terakhir ini dari @Levi Tambunan. Kak, gimana caranya bisa ngedalamin setiap perannya? Nah, jadi bilang itu, jadi kan mungkin kalau misalkan maksud dia kali ya, kan peran biasanya kan artis-artis mungkin suka punya comfort zone-nya. Ada yang maunya cuma menjadi ibu mertua yang kejam, ada juga yang mau menjadi anak-anak SMA atau anak kuliah. Tapi kan kadang-kadang bisa dibilang seorang aktris itu menjadi orang yang sukses, seseorang yang accomplished, jika dia itu versatile, bisa jadi siapa aja. Mau jadi orang jahat bisa, jadi mertua bisa, jadi anak kuliahan bisa. Kalau Kak Aca bagaimana nih? Sianya bisa menjadi seorang Laila Majnun, jadi seorang ayah. Iya, aku tuh percaya kalau sebenarnya nggak ada cerita yang nggak bisa ditonjolin kebaikannya, nggak ada cerita yang nggak bisa dibawakan, nggak ada peran yang susah. Aku cuma percaya itu aja. Jadi sekalipun kemarin aku lagi syuting adegan yang jadi psikopat sekalipun gitu, aku selalu berpikir pasti ini ada slice of life yang itu. Jadi pasti di slice of life karakter tersebut, walaupun karakter ini mendeskripsikan tentang seseorang yang dengan masa lalu yang kelam, pasti ada sesuatu yang bisa jadi pelajaran karena dia tetap manusia gitu, tetap human being gitu. Yang menurut aku ketidaksempurnaannya karakter-karakter itu membuat aku lebih bisa relate sama karakter tersebut, sehingga dalam mengangkat sebuah karakter ke layar, membawakan menjadi sebuah cerita lengkap di dalam sebuah film, itu lebih humanis lah gitu, lebih human. Aku suka karakter-karakter yang kayak gitu, yang bisa aku mereflect balik ke diri aku sendiri. That's why itu terlihat mudah buat aku memainkannya. Padahal juga sebenarnya nggak mudah gitu, penuh dengan riset dan segala macam. Tapi ketika karakter itu manusia yang lumrah, yang banyak dengan kesalahan, itu lebih gampang meraninnya. Justru malah dari kesalahan-kesalahan itu jadi lebih menarik gitu karakternya. Oke, thank you so much. Aca, terima kasih ya Tiana. It's a pleasure talking with you hari ini. Sehat-sehat terus ya. Iya, terima kasih Yanus, dan juga terima kasih udah ngajakin aku buat ngobrol-ngobrol. Aku juga banyak belajar hari ini. Bye.